Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang konstruktor pada pemrograman Kotlin ya. Jadi konstruktor itu merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh suatu objek. Nanti hubungannya konstruktor itu adalah pada kelas ya. Jadi kelasnya ketika saya mau meng-create suatu objek, nanti ada variabel-variabel tuh yang akan diinisialisasi variabel tersebut ke dalam instan. Kemudian konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi suatu objek. Jadi konstruktor akan dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Baik, saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana membuat konstruktor ya pada pemrograman Kotlin. Oke, di sini saya punya kelas ya, namanya person. Kemudian di sini saya akan membuat konstruktor ya, konstruktor. Kemudian di dalam konstruktornya terdapat inputan variabel ya, misalkan ada nama, saya tipenya string, kemudian ada nip ya, nip misalkan nip, tipenya adalah integer. Kemudian di sini saya punya variabel untuk men-set ya nilai yang dari metode tersebut ke dalam variabel penampungnya. Misalkan nama saya set pada nama, kemudian saya punya var nip ya, nip. Saya set pada nip ya, inip ya, inip. Itu ini saya kecilkan ya nipnya untuk kita masukkan ya tipenya ini adalah string, tipenya adalah integer. Oke. Kemudian saya akan menampilkan hasilnya ya, learn nama Anda, saya panggil var ya, variabel dari nama, nama, dan nip $nip. Nah, ini saya sudah membuat konstruktor ya dengan variabel inputannya ada nama dan nip. Kemudian dia akan menampilkan nama Anda dan nip ya. Oke. Nah, kemudian pada kelas main-nya, program utamanya saya akan memanggil ya person ya, person. Kemudian inputan pertamanya adalah nama, namanya misalkan Ricky ya, misalkan adalah Ricky. Kemudian nip-nya misalkan 1345. Kemudian kita akan lakukan run ya. Maka dia akan menghasilkan nama Anda Ricky dan nip 1345. Berarti dia akan mengakses konstruktor yang ini ya. Nah, misalkan di dalam kelas person terdapat konstruktor lagi gitu ya. Misalkan konstruktornya nah masukannya misalkan nama ya, nama, kemudian gaji misalkan ya, gaji misalkan saya masukin integer misalkan. Kemudian ada alamat misalkan, alamat string. Kemudian di sini saya set ya var nama sama dengan nama. Kemudian var gaji ya, gaji saya set pada gaji dan alamat var alamat saya set alamat ya. Kemudian saya menampilkan nama Anda $nama, kemudian gaji ya, gaji Anda $gaji, dan terakhir alamat ya, alamat
Anda, dolar, alamat, ya alamat. Nah, kemudian saya panggil nih di sini. Di kelas mainnya saya panggil person ya. Person, kemudian inputan awalnya nama, gajinya misalkan 12. Nah, misalkan ini ya 120.000 misalkan. Kemudian alamatnya misalkan Sungai Liat ya, Sungai Liat. Nah, ketika saya running ya, maka hasilnya adalah nama Anda Riki, gaji Anda adalah 120.000, alamat Anda adalah Sungai Liat. Artinya ketika ini diakses, dia akan mengacu pada konstruktor yang di bawah sini. Ada nama, ada gaji, ada alamat. Nah, sementara kalau yang ini, yang atas, yang pertama kali, ini dia akan mengacu pada konstruktor yang ini. Nah, ini. Nah, untuk konstruktor ini antara satu dengan yang lain, itu paling tidak dia memiliki variabel yang berbeda ya, variabel tipe data yang berbeda, atau kalau misalkan jumlah variabelnya sama, tipe datanya harus berbeda. Contohnya seperti apa? Contoh ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini kan saya punya tipe data nama sama NIP ya, sama-sama satu string, satu integer. Nah, kalau misalkan dia seperti ini ya, ini nama, ini alamat ya, sama-sama ada dua variabel inputan ya. Ini saya hapus dulu gaji ya. Gaji saya hapus. Gaji saya hapus ya. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, ini tidak jadi masalah walaupun jumlahnya sama-sama dua inputan ya, dua inputan masukan ya. Kalau yang atas nama sama NIP, kalau yang bawah nama sama alamat. Kalau ini tidak jadi masalah ketika kita meng-create sebuah objek ya. Misalkan saya panggil nih. Yang pertama ya, nama sama NIP. Berarti namanya misalkan Riki. NIP-nya misalkan 1 2 3 4 5. Yang kedua person, yang saya panggil nama dan alamat. Misalkan namanya Riki, alamat Sungai Liat. Sungai Liat. Nah, kalau ini tidak jadi masalah, walaupun dia mempunyai kapasitas sama-sama mempunyai dua inputan masukan ya, nggak jadi masalah kalau yang ini. Nah, yang pertama dia mengeluarkan nama Anda Riki, NIP-nya 1 2 3 4 5. Yang kedua nama Anda Riki, kemudian alamatnya adalah Sungai Liat. Nah, ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apabila jumlahnya sama, kemudian tipe datanya sama. Misal ya, ini saya punya nama string. Kemudian di sini misalkan NIP-nya saya rubah jadi string juga ya, misalkan string ya, misalkan string. Ini saya rubah jadi string. String ya, string. Nah, ini akan terjadi error. Kenapa? Karena si sistemnya akan bingung. Ketika kita meng-create sebuah objek, yang dipakai itu yang ini apa yang ini gitu ya. Makanya dia nggak boleh sama. Tipe datanya dengan jumlah yang sama tidak boleh sama. Nah, kalau ini kan dia bingung nih, ketika saya nge-create objeknya, kira-kira dia pilih yang mana? Makanya di sini ada error ya, error. Karena sama-sama string. Nah, sama-sama string di sini. Nah, bingung dia pilih yang ini apa yang ini gitu ya. Walaupun ini nama sama dengan nama, ini NIP, ini alamat, ya. Nah, tapi kalau misalkan jumlah variabelnya berbeda ya, misalkan ini nama NIP, kemudian ada lagi misalkan nomor handphone ya, nomor HP misalkan tipenya integer. Nah, ini nggak masalah. Nggak masalah kalau yang seperti ini. Kenapa? Karena ini inputannya ada 3. Sementara kalau ini inputannya ada 2. Walaupun ini string-string ya, ini string-string. Nah, ini nomor HP. Nah, integer, ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apabila jumlahnya sama ya, jumlah inputannya sama dengan tipe datanya yang sama. Ini tipe datanya string-string, string-string. Nah, ini akan terjadi error. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan mau meng-create sebuah metode, kalau misalkan jumlahnya sama, dipastikan inputannya ini berbeda.
Kalau dia sama, dia bingung nanti, dia milih yang ini atau yang ini gitu ya. Kalau misalkan metodenya sama ya, nanti kita akan belajar ya. Kalau misalkan metode yang sama tapi misalkan variabelnya berbeda, begitu juga dengan konstruktor ya, dia akan terjadi error ya, error gitu ya. Dia mau pilih yang mana, yang ini atau yang ini. Nah, inilah konsep konstruktor ya. Nah, konstruktor juga bisa kita buat variabelnya di dalam maupun di luar. Kalau ini berarti variabel enama dan enif itu berada di dalam konstruktor. Permasalahannya ketika saya punya metode yang lain ya, misalkan fun display ya, display. Nah, saya mau memanggil nama gitu ya, display. Memanggil nama pada konstruktor ini. Nah, ini nggak bisa. Misal ya, saya panggil print ya. Hai, misalkan. Nah, ini saya panggil nih, namanya itu nggak bisa. Nama misalkan. Ini nggak bisa. Ini akan terjadi error. Kenapa? Karena nama ini hanya bisa dipanggil pada lingkup ini gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan namanya itu bisa dipanggil di beberapa metode? Nah, caranya kita akan men-set variabel tersebut di atas ya sebagai variabel global ya, variabel global gitu ya. Jadi bisa diakses di sini maupun diakses di metode yang lain gitu ya. Misal di sini saya punya var nama ya, nama ininya string misalkan. Nah, ini saya hapus ya, ini saya hapus. Ini nggak perlu ginian lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika saya panggil ini ya sudah, dia akan kepanggil gitu ya. Toh, misal saya punya objek namanya P ya, kemudian person ya, saya panggil pada kelas person. Nah, ini saya isi ya konstruktornya namanya misalkan Diki, kemudian nip-nya, bentar nip-nya tadi saya masih string ya. Oke, string berarti ya udah saya pakai petik 1 2 3 4 5. Nah, kemudian saya akan panggil nih metode display-nya gitu ya. Nanti ketika saya run ya, saya run, dia akan memanggil ini ya, nama Anda Riki, NIP-nya berapa ya, tergantung yang di-input. Kemudian ketika saya panggil metode display-nya ini, nah dia otomatis dia akan terhubung nih pada ini ya, konstruktor yang udah di-set tadi. Nah, maka akan menampilkan print hi Riki gitu ya. Ketika namanya sudah di-set. Begitu juga misalkan ada tambahan lagi misalkan var prodi ya, prodi misalkan. Prodi misalkan. Tipenya misalkan string. Ini saya taruh di atas saja ya, ini taruh di sini. Nah, ini ya prodi. Kemudian misalkan di sini saya tambah lagi nih prodi ya, prodi ininya string. String ya. Nah, ini saya set nih misalkan. Prodi sama dengan prodi gitu ya. Nah, misalkan di sini dia hanya menampilkan nama Anda dan NIP. Nah, tapi ketika di sini saya memanggil nama dan prodi. Nama, kemudian berasal dari prodi. Saya panggil nih prodinya dia. Panggil prodi gitu ya, prodi. Nah, hubungan pada yang ada yang di sini ya. Pada konstruktor yang udah di-set ya. Berarti ini saya tambahkan lagi. Prodinya misalkan TRPL ya, TRPL. Nanti ketika saya run, ya, dia akan menampilkan seperti ini, nama Anda Riki, NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, hai Riki, berasal dari prodi TRPL. Jadi yang dipanggilnya adalah yang ini. Hai Riki, berasal dari prodi prodi. Nah, ini kan prodinya ini kan berada pada lingkup konstruktor, karena kita sudah buat secara global,
Nah, prodi ini bisa diakses di metode manapun, bisa di sini, atau misalkan ada lagi yang lain ya, itu bisa diakses. Bisa diakses gitu ya. Atau misalkan saya tambahkan nilai di sini ya, misalkan ada nilai, kemudian dia akan ngecek tuh nilainya lulus atau tidak, itu juga bisa. Misal ya, di sini misalkan ada nama, ada NIP, ada prodi, kemudian ada nilai misalkan. Saya tambahkan nilai, nilai tipenya integer ya. Ini tipenya integer. Nah, kemudian di sini saya punya var nilai ya, nilai integer ya. Saya set awalnya adalah 0 ya, saya set awalnya 0, kemudian di sini saya kaitkan nilai itu sama dengan nilai ya, nilai. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya punya metode di sini ya, fun cek lulus atau tidak gitu ya. Fun cek lulus misalkan, lulus. Nah, di sini saya akan panggil nih si variabel si nilai ini. Nah, saya akan panggil, saya akan buat di sini if $e nilai ya. Nilai bentar, saya panggil langsung ya. Nilai lebih besar misalkan katakanlah 80 ya. Maka dia dikatakan return lulus ya, lulus. Nah, ini saya mengembalikan nilai ya, string di sini, string. Else jika tidak, maka dia akan mereturn tidak lulus gitu ya. Return tidak lulus ya, tidak lulus ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika saya panggil di main-nya, nah ini saya tambahkan nih prodi, kemudian nilainya misalkan anggaplah nilainya adalah 76. Ya, terus saya panggil nih print learn hasil. Ya, hasil saya panggil objeknya, kemudian saya panggil metodenya. Metodenya tadi adalah cek lulus ya, cek lulus. Nah, seperti ini. Kemudian kita run. Nah, maka keluarannya adalah hasil tidak lulus di sini. Kenapa? Karena nilainya adalah 76. Nah, ini saya kasih print run dulu ya, biar dia ke bawah. Nah, kalau seandainya saya taruh misalkan di sini 96, maka keluarannya adalah hasil lulus. Ya, hasil lulus. Jadi variabel nilai ini ya udah saya set di sini. Pada konstruktornya sudah saya set dan bisa dipanggil secara global karena variabelnya sudah saya set secara global di sini. Nah, ketika di konstruktornya sudah men-set sebuah nilai, ketika pada metode cek lulus, ya tinggal saya panggil. Nilainya tinggal saya ambil, dia akan melakukan pengecekan. Kalau ternyata nilainya lebih dari 80, dia akan mereturn lulus. Kalau selain itu berarti dia tidak lulus. Lebih dari 80. Kalau misalkan nilainya 80, berarti dia tidak lulus. Karena ini lebih dari ya, bukan sama dengan. Nah, seperti ini ya, kalau misalkan meninisialisasi variabel secara global agar bisa diakses di beberapa metode. Nah, ini silakan dicoba ya. Nah, seperti ini ya, silakan dicoba. Nah, ini konstruktornya seperti ini. Ini konstruktornya ya, ada nama, ada NIP, ada prodi, ada nilai. Nah, untuk yang NIP-nya nggak saya set secara global, misalnya. Saya panggil pada lingkup konstruktor saja.